Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa-asbahna bi-ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Shaimin, shaimat, hadirin rahimakumullah. Madrasah Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk bersatu. Di bulan ini pula umat Islam seluruh dunia serentak melakukan rangkaian ibadah Ramadan. Ketika menjalankan ibadah tersebut, kaum muslim menjalankannya hanya karena Tuhan mereka satu dan kitab mereka juga satu. Syariat Islam juga memerintahkan agar kaum muslimin mengawali dan mengakhiri puasa di hari yang sama. Islam menghendaki agar kaum muslimin bersatu bukan hanya dalam waktu ibadah saja, tetapi juga dalam masalah muamalah dan siasat. Karena umat Islam adalah satu kesatuan, yakni ummatan wahidah, yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif. Realitasnya, di kehidupan bermasyarakat saat ini, justru sesama umat Islam yang satu dengan yang lainnya seakan belum dapat bersatu. Umat masih terpecah belah dengan beberapa ikatan, baik ikatan partai maupun ikatan mazhab. Padahal hadirin, jika kita melihat potensi yang dimiliki umat Islam saat ini, tentunya sangatlah besar. Dari masing-masing kelompok tersebut tentunya memiliki karakter, ciri khas, serta kegiatan yang berbeda-beda. Tetapi sejatinya tujuannya adalah sama, yakni untuk li'i'la'i kalimatillah, atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Shaimin, shaimat, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika menjelaskan ayat ini, Ya'qub bin Ibrahim menjelaskan di dalam tafsir At-Tabari, makna dari tali agama Allah adalah berjamaah. Secara bahasa, jamaah diartikan dengan sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, berjamaah untuk membentuk pribadi-pribadi muslim, berjamaah untuk membentuk masyarakat muslim, berjamaah untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oleh karenanya hadirin, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersatu dan jangan bercerai-berai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih atau bercerai-berai. Akibatnya kalian akan lemah dan hilang wibawa di hadapan musuh. Malahan hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi siapa saja memecah belah persatuan atau jamaah Islam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Man atakum wa amrakum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashukka asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Siapa saja yang datang kepada kalian sementara urusan kalian disatukan di atas kepemimpinan seorang laki-laki, ia bermaksud mematahkan tongkat persatuan kalian atau memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Muslim. Shaimin, shaimat, hadirin rahimakumullah. Hadis ini mengandung perintah memerangi para pemberontak dan orang-orang yang hendak memecah belah persatuan kaum muslimin setelah mereka bersatu,
serta tunduk kepada seorang penguasa. Hadis ini juga menunjukkan bahawa umat Islam bila telah bersepakat pada seorang khalifah, kemudian datang kepada mereka orang yang ingin menjatuhkan pemimpin yang telah mereka sepakati tersebut, maka mereka wajib memberikannya hukuman sekalipun dengan membunuhnya demi menghindari keburukannya dan melindungi darah kaum muslimin. Oleh sebab itu hadirin, maka kita perlu renungi pula hadis Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya berpeganglah kalian pada jamaah atau bersatulah, jauhilah perpecahan, karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang menyendiri atau memisahkan diri dari jamaah. Syaitan itu lebih jauh dari dua orang daripada sendirian. Siapa yang menginginkan berada di tengah-tengah syurga, maka bersamalah dengan jamaah atau bersatulah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh ironis, umat Islam yang didaulat sebagai khairu ummah saat ini justru menjadi santapan musuh-musuh Allah. Umat Islam yang dahulu pernah bersatu di bawah satu kesatuan selama 13 abad, kini justru bercerai-berai menjadi lebih dari 53 negara-negara kecil dan kerdil. Sungguh ironis, umat yang dahulu ditakuti dan disegani oleh lawan, ini menjadi bulan-bulanan. Sungguh ironis, umat Islam yang jumlahnya kini mencapai lebih dari 1,5 miliar, tapi tidak bisa berkutik melawan Yahudi yang jumlahnya hanya puluhan juta saja. Hadirin yang dirahmati Allah, muncul pertanyaan, apakah kita tidak merindukan persatuan umat Islam sebagaimana dahulu di masa-masa keemasan Islam? Tidakkah kita merindukan menjadi umat yang disegani dan ditakuti? Tidakkah kita merindukan menjadi umat yang memimpin dunia untuk menebarkan keadilan dan keagungan risalah Islam? Tidakkah kita merindukan berada di tengah-tengah syurga yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, yang mau bersatu menghindarkan perpecahan? Ya, kita semua pasti merindukan kemuliaan di dunia dan akhirat sebagai berkah dari persatuan. Persatuan yang kita rindukan hanya bisa terwujud jika kaum muslimin berada di bawah kepemimpinan Islam kafah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.